Halo guys, balik lagi sama gue Yoshio Olo aka Yoshawan and welcome back to Kick Avenue TV. Alright guys, welcome back to Kick Avenue TV. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan unboxing dan juga review terhadap salah dua. Jadi bukan salah satu tapi salah dua dari perilisan sepatu Nike yang dirilis tahun 2023 yang benar-benar menurut gue mengguncang banget dan worth to review banget gitu. Ada dua sepatu, ya kan, gak cuma satu. Yang pertama kita ada Air Jordan 4 SB Pine Green ya, Air Jordan 4 SB Pine Green, dan satu lagi ada Air Jordan 3 White Cement Reimagine ya. Jadi ini kebetulan edisinya atau lininya tuh sama seperti Air Jordan 1 Chicago Lost and Found. Chicago Lost and Found kan dia kan ya kotaknya kan sama seperti ini, kayak rada udah kayak rusak begitu. Jadi kurang lebih biar kayak kerasa vintage feel-nya gitu. Oke. Agar reviewnya secara chronologically kita bakal mulai dari Air Jordan 3 dulu ya. Oke, so kita singkirin dulu nih Air Jordan 4-nya. So, kotaknya, kalian bisa sini nih kotaknya tuh detail-detailnya tuh dia kayak kotak yang udah rusak gitu. Karena pengen ngambil kesan vintage-nya gitu. Karena kan kalau kotak udah lama gitu kan dia kan bakal kropos lah. Kayak bagian kardusnya tuh udah ada mulai kayak ya rusak lah karena hentakan sana sini lah, oksidasi, temperatur ruangan, apapun itu gitu ya. Dan ini memang Air Jordan 3 ini itu kalorinya banyak banget, tapi setahu gue yang legend tuh memang salah satunya adalah black cement sama white cement. Nah ini yang white cement, gue yakin nanti sih pasti bakal ada waktunya yang dimana Nike bakal ngerilis black cement, cuma ya pelan-pelan lah gitu kan. Jadi ya tahun lalu mungkin Chicago Lost and Found, tahun ini mungkin white cement, tahun depan mungkin band atau apa gitu ya. Oke, ya udah, jadi nggak usah pakai lama, kita langsung aja unboxing ya. Jadi kotaknya sih memang ya kurang lebih sama sebenarnya sih kayak Air Jordan 4, cuma memang ini yang versi white cementnya tuh udah kayak rusak gitu ya. So ya, nah ini dia guys penampakannya Air Jordan 3 white cement. Gokil ya. Anjing. Oke. So di dalam ada juga ini kayak ada pamflet gitu. Ini kayak ini kayak ngasih lihat kayak deconstruction dari sepatunya sendiri sih, kayak kan misalnya ini bagian uppernya, midsole, air unit, bagian outsole-nya. Soalnya kan ini kan kapsul ya. Jadi kayak kalau kapsul itu setahu gue itu dia adalah menggabungkan upper sama midsole jadi satu tuh ada prosesnya gitu lah. Kalau vulkanisir kan kayak karet gitu dipanasin gitu kan kalau nggak salah. Oke, so kita langsung lanjut aja ke reviewnya ya kan. Kita taruh dulu nih kotaknya. Air Jordan 3 White Cement. Penampakannya sih memang kalau secara looks ya, gue jujur sih gue kalau Jordan gue suka banget sama Air Jordan 4. Gue suka banget sama Air Jordan 4. Dan kalau Air Jordan 3 itu ya masih oke lah. Favorit gue sebenarnya sih kalau Jordan ya udah pasti Air Jordan 4 atau 1 ya. Jadi mungkin Air Jordan 4, Air Jordan 1, terus Air Jordan 5, terus Air Jordan 3, Air Jordan 2 sama Air Jordan 11. Itu yang gue suka sih. Kalau Air Jordan 3 sebenarnya colorway yang gue punya itu cuma satu doang. Gue cuma punya black cement karena menurut gue black cement adalah yang menurut gue sih paling worth it untuk kita miliki gitu dibandingkan yang lain gitu ya. Dan white cement ini adalah counterpartnya gitu. Jadi kalau menurut gue sih kalau misalnya kalian pengen punya dua sepatu Air Jordan 3 sih, menurut gue ya Air Jordan 3 black cement sama ini white cement gitu. Nah ini bukan white cement yang biasa ya guys ya, karena white cement itu sebenarnya udah dirilis berkali-kali. Pertama kan tahun 88 ya, pertama kali dirilis tahun 1988, habis itu 1994 kalau nggak salah, habis itu 2003, habis itu 2011, dan habis itu baru yang ini. Nah ini versi Reimagine. Nah versi Reimagine gitu biasanya Nike tuh menambahkan vintage feel to it gitu ya. Jadi kita bisa di bagian midsole-nya, kalau kalian perhatiin warnanya tuh nggak putih-putih banget. Nah ini adalah langkah yang Nike selalu ambil di Reimagine seriesnya so far ya. Kalau kalian lihat yang Chicago tuh dia midsole tuh warnanya tuh rada menguning agar memberikan kesan vintage-nya tuh lebih dapat gitu. Dan ini sih benar-benar kelihatan banget gitu ya. Tapi kalau misalkan yang Air Jordan 1
Chicago Lost and Found itu, di bagian atasnya tuh dia kan rada ada kayak crackingnya gitu ya, kayak ada rada bocelnya gitu. Tapi kalau ini sih nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi gue lebih suka kayak gini sih, masih clean gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu maksa banget kelihatan kayak ini udah sepatu yang umurnya 30 tahun. Tapi dengan penambahan yellowing aja tuh udah, menurut gue udah oke banget gitu. Ini sih gue udah bisa ngebayangin sih dengan ditambahin apa namanya, laces warna pinknya itu udah cakep banget ya kan, pink yang rada pink muda gitu, gitu udah cakep banget sih gitu. Nah kalau kita lihat di bagian depannya ada detail elephant printnya, udah pasti ya, apa print legend banget nih ya di Atmos, Nike Atmos juga ada, Black Cement juga ada gitu. Jadi kalau secara apa namanya desain sih dia memang masih nge-uphold desain yang dari awal ada di Air Jordan 3 White Cement gitu ya. As always, Jumpman logo di bagian depan gitu ya. Dan kalau kalian lihat di bagian belakangnya nih ada tulisan Nike R-nya, itu juga rada ada kesan yellowingnya gitu. Karena memang kalau yang material belakang ini ya, yang karet belakang ini kalau secara umur gitu ya, kalau misalnya kalian punya yang tahun 80-an itu, karena oksidasi dia bakal menguning, bakal seperti ini gitu. Tapi memang ini kelihatan kalau ini memang kayak dimenguningkan, bukan menguning dengan sendirinya gitu, kurang lebih gitu ya gitu. Overall sih kalau secara looks itu gue sih tetap suka ya, karena kan yellowingnya itu udah a part of the vintage process ya bisa dibilang. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal sebenarnya ya, relatif lah, cuma maksudnya dia nggak sampai kayak Lost and Found yang sampai 9 jutaan gitu ya. But ini sih menurut gue sih worth to collect juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya Black Cement, pick this up sih, gue yakin banget ini bakal menjadi salah satu pair yang cocok banget untuk digabungin ke koleksi kalian gitu. Kalau misalnya kalian suka ngoleksi Air Jordan 1, 2, 3, 4, 5, 6, and seterusnya gitu. So ya, ini quick review aja untuk Air Jordan 3. So gue sih sebenarnya lebih penasaran sama yang berikutnya, yaitu Air Jordan 4 SB Pine Green gitu, karena itu banyak banget perubahannya. So let's get on with the next one, Air Jordan 4 SB Pine Green. Oke, so next up we got the Air Jordan 4 SB Pine Green. Nah, kenapa SB? SB itu sebenarnya tuh skateboard ya, atau Sandy Bodecker mungkin antara dua itu. Tapi memang Nike itu memiliki divisi skateboardnya sendiri gitu. Gue personally do not skate ya. Gue memang bisa dibilang sih gue poser ya, karena gue pakai Thrasher, gue pakai Supreme ya. Terus kayak itu kan skate brands gitu kan. Cuma gue nggak nge-skate gitu. But beautiful. What do I care man gitu kan. Jadi kita langsung lanjut aja ke unboxingnya ya. Ini right off the bat kalau misalnya kita lihat Air Jordan 4, kalau misalkan kalian pernah punya Air Jordan 4, boxnya sih jarang banget warnanya begini gitu ya. Rata-rata sih warna hitam kayak Air Jordan 3 yang tadi gitu ya. So kita langsung aja buka nih. Tapi kesannya kayak kalau misalkan cream kayak gitu lebih premium gitu loh. Ini nggak sih? Kayak bener-bener kayak Jumpman langsung di sini tuh ada tulisan flight-nya gitu, kayak lebih premium aja gitu. Dan ini boxnya juga glossy. Biasanya setahu gue kalau Air Jordan 4 tuh matte, ya doff gitu ya. Kita langsung buka. Set. Hijaunya sih cakep sih. Gue sih suka banget hijau-hijau yang begini gitu ya. Kan ada yang forest green, ada pine green, ada olive green, ada sage green. Pine green ini tuh bener-bener warna hijau yang paling keren menurut gue ya, dibandingkan forest green yang rada terlalu gelap, sage green malah terlalu earthy, olive green itu terlalu tua gitu kan. Pine green sih the best kalau menurut gue gitu ya. So ya, kita langsung lanjut aja ke unboxingnya. Nah, ini dia sepatunya. Gila. Kasih lihat per kanan kali ya. Gue masukin dulu nih. Air Jordan 4 SB Pine Green. Kenapa namanya SB ya kan? Jadi Air Jordan kan memang kan secara model itu memang diperuntukkan untuk bermain basket gitu. Tapi ini kok bisa jadi SB? Kenapa jadi malah skateboarding gitu? Tapi memang kalau kalian pernah punya Air Jordan 4, ini di bagian sampingnya ini nih, kayak ada semacam cage-nya ini, itu dia terbuat dari, bisa dibilang sih kayak plastik gitu. Jadi itu dia benar-benar firm banget, kenceng. Tapi kalau ini, kalian bisa sini nih, dia tuh elastis. Dia tuh kayak karet beneran yang bener-bener kalian bisa ogal-ogal gini loh, nggak loyo gitu loh. Dan bagian belakangnya juga ada flapnya nih, atau kayak bukan mat flap ya, bisa dibilang sih kayak heel tab-nya gitu. Dia juga karet nih, set tuh. Jadi very very flexible dan rubbernya tuh kerasa banget gitu.
Dan ini sih enak banget sih. Ini di bagian sini kayak leather gitu. Leather juga kerasa high quality banget. Bagian midsole udah pasti ada air unitnya gitu, ya kan? Dan di bagian depan ini sih kerasa keras banget nih. Kerasnya dalam artian tuh kayak protection untuk kalian misalkan mau kickflip atau kayak kalian pengen nge-ollie or whatever skateboarders do, itu kerasa lebih keras di bagian sini. Dan memang ini seharusnya seperti itu, setahu gue ya kalau naik skateboard. Karena gue nanya beberapa teman gue yang kebetulan nge-skate gitu, apa sih yang lo cari di sepatu skate gitu? Dia bilang ya dia pengen sepatu yang enteng, dia pengen sepatu yang paddingnya tuh tebel, ya kan? Dan yang secara formnya itu enak untuk dipakai gitu. Dan ini sih dibilang enak untuk dipakai. Kenapa? Karena dia paddingnya tuh tebel banget. Air Jordan 4 ini tuh harusnya tuh paddingnya nggak setebel ini, tapi karena ini Nike SB, ya, kayak contohnya kayak Nike Dunk Panda itu kan ada dia kan versi Nike Dunk biasa gitu. Tapi kalau yang versi SB-nya tuh dia paddingnya tuh tebel banget. Dan ini di Air Jordan 4 juga tebel banget gitu. Nah, tetapi lu mau nge-skate pakai ini gitu kan? Karena kan kalau Air Jordan 4 tuh kalau misalkan maksudnya orang yang gue lihat gitu ya, skateboarder di luar sana tuh ya mereka tuh antara pakai DC skateboard shoes atau Vans gitu kan, kayak itu kan yang low cut gitu kan, bukan yang high cut gini. Kalau ini kan kayak dia kan kayak rada tinggi gitu ya. Jadi gue sih nggak tahu ya apakah kalian yang nge-skate suka nggak nih pakai yang model gede gini, bulky seperti ini gitu ya. Dan ini didesain kebetulan sama Tinker Hatfield kan, sama seperti Air Jordan 3 tadi didesain oleh Tinker Hatfield. Tapi kalau secara fungsionalnya dihilangkan dari esensi ini sepatu yang sebenarnya diperuntukkan untuk basket gitu ya, gue sih ya penasaran aja apakah ada yang benar pakai untuk skateboard gitu ya. Itu sih yang jadi pertanyaan gue. Tapi memang kalau secara fungsional gitu ya, secara perbedaan kayak ada dari cage-nya, dari bagian belakang rubbernya ini memang dia tuh bener-bener banyak banget yang ditweak gitu loh. Banyak banget yang dirubah untuk bisa mengakomodir kebutuhan dan juga keinginan dari para skaters gitu. Terlebihnya lagi sih gue yakin ini memang lebih comfortable banget gitu. Karena memang paddingnya tuh tebel banget gitu. Cuma secara looks-nya itu nggak menggambarkan bahwa ini sepatu skate aja gitu sih. Gitu. Jadi is it worth to collect? Is it worth to buy? Even if you're not a skater, menurut gue sih ini worth to collect juga sih karena cakep banget men warnanya. Gue suka banget sama warnanya. Dan juga dengan penambahan kenyamanan di sepatu Air Jordan 4 yang sebenarnya nggak seenak itu, ini sih menjadi an added bonus aja gitu kalau menurut gue gitu ya. Dan harga resell juga nggak terlalu tinggi ya kan. Harga retail tuh sekitar 2 jutaan sekian dan harga resellnya gue expect 10 jutaan, tetapi ternyata bukan cuma juga sih, relatif kan. Itu harga resellnya berada di angka 4 jutaan rupiah gitu. Jadi it's not that bad sebenarnya sih. Jadi ya gue compare sama Air Jordan 3 lah. Kita coba cek nih. Dia memang secara siluet memang beda. Kan ini kan yang kayak adeknya ini kakaknya ini adeknya tuh ya. Secara siluet memang lumayan berbeda, tetapi memang kalau kita compare di paddingnya aja ya. Ini anggap nih padding Air Jordan 3 nih kan dia kan nggak SB kan. Itu jauh banget men, ini lebih tebel, jauh banget lebih tebel, lebih kerasa banget. Memang ini diperuntukkan untuk mendapatkan kenyamanan tingkat tinggi gitu. Dan kayak ini aja, nah ini nih kan gua kasih tahu rubber yang di belakang nih kan dia tuh firm banget, kuat banget, kayak nggak diperuntukkan kalau ini untuk gerak gitu, tuh bukan buat gerak gitu. Tapi kalau yang ini tuh bener-bener gampang banget, no effort lah. Ini gue cuma pakai kelingking dah satu. Tapi kalau yang ini aja susah banget gitu. Dan ya untuk kalau midsole-nya sih sama aja sih. Midsole sih sama, nggak ada beda. Air unit juga gue yakin pasti sama. Bagian bawahnya juga udah pasti beda gitu ya. Tapi memang kalau secara cage-nya itu tuh kerasa banget kalau ini untuk menambahkan fleksibilitasnya itu sih gitu. So ya, anyway, apapun pilihan kalian, as usual, kalau misalkan kalian pengen beli Air Jordan 4 ataupun Air Jordan 3, belinya udah pasti di Kick Avenue. Jadi, again, gue ada voucher kode yang bisa kalian pakai, yaitu Yoshi Avenue, yang dimana kalian bisa mendapatkan diskon 5% tanpa minimum purchase dengan maksimal diskon 500.000, ya kan? Jadi kalau misalkan ini harganya 5 juta,
atau ini 5 juta, kalian bakal dapetin diskon sebesar 250.000 karena diskon 5%. Nah, itu lumayan banget kan ya kan, dari yang 5 juta kalian cuma bayar 4,750. Anyway, itu hanya berlaku untuk satu kali pembelian di satu akun kalian. Jadi kalau misalnya kalian pengen memakai kode itu lagi, bikin akun baru ya. Atau misalkan kalian share ke teman kalian dan nitip beli di akun mereka gitu. Anyway guys, jangan lupa untuk download juga aplikasi KK Avenue di App Store ataupun di Play Store. Dan juga kalau misalkan kalian mau mengecek lewat website, itu juga bisa di www.kickavenue.com. Untuk segala apapun yang misalkan kalian nggak nemu di website, itu bisa kalian pre-order juga. Dan misalkan kalian pengennya sepatu yang aneh-aneh, ya kan, kayak sepatu yang mungkin nggak terlalu pasaran, itu bisa kalian pre-order juga di KK Avenue. So, ya ini adalah unboxing dan juga quick review dari Air Jordan 4 Pine Green dan juga Air Jordan 3 White Cement Reimagine. Gue Yoshiolo, aka Yoshitawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Kick Avenue TV, and I'll see you guys in the next one. Goodbye guys.